Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas soal-soal mengenai uji McNemar. Dengan saya sendiri, Dina Bijri, dan ada teman saya, Nesya Aulia Fijri, dan ada Muhammad Revanza Kusnadi, dan Reski Amelia. Nah, untuk pembahasannya tadi sudah Ibu jelasin di awal, jadi kita langsung aja ke soalnya, teman-teman. Soal nomor 1 ini akan dijelaskan oleh teman saya, Nesya dan Kiki. Baik, contoh soal yang pertama. Terdapat sebuah penelitian mengenai kualitas pelayanan Rumah Sakit Citra Abdi. Peneliti ingin mengetahui apakah pelayanan di rumah sakit dapat mengubah tingkat kemauan pasien dalam merekomendasikan pelayanan rumah sakit tersebut kepada temannya. Untuk keperluan itu, dipilih 15 pasien dengan hasil seperti yang teman-teman bisa lihat di samping. Dengan tingkat signifikansi 5%, apakah dapat kita simpulkan bahwa setelah memperoleh pelayanan rumah sakit, pasien mau merekomendasikan pelayanan rumah sakit kepada temannya? Next. Jadi untuk menjawab persoalan ini, yang tahap pertama yang kita lakukan adalah tentukan hipotesis, di mana hipotesis nolnya itu PA sama dengan PD, yaitu tidak terdapat perbedaan kemauan pasien merekomendasikan pelayanan rumah sakit kepada temannya sebelum dan setelah dilayani. Kemudian hipotesis alternatifnya PA tidak sama dengan PD, di mana terdapat perbedaan kemauan pasien merekomendasikan pelayanan rumah sakit kepada temannya sebelum dan setelah dilayani. Kemudian langkah yang kedua adalah kita tentukan tingkat signifikansinya. Karena kedua kategori tadi berasal dari sampel yang sama, di mana jumlah sampelnya 15, dan saling berhubungan setelah maupun sebelum dilayani, maka kita menggunakan uji McNemar dengan alfa 5% atau 0,05. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi tadi karena tadi belum dikelompokkan, jadi di sini sudah ada tabel kontingensi di mana sebelum dilayani dan sesudah dilayani. Jadi mau merekomendasikan, jadi tidak mau merekomendasikan itu ada 3, dari mau merekomendasikan, tetap mau merekomendasikan itu ada 4, dari tidak mau merekomendasikan menjadi mau merekomendasikan itu ada 7, dan tetap tidak mau merekomendasikan itu ada 1. Nah, di mana langkah ketiga itu sampelnya ada 15, di mana tadi yang A itu yang mengalami perubahan dari yang mau merekomendasikan menjadi tidak mau merekomendasikan, yang D yang mengalami perubahan dari tidak mau merekomendasikan menjadi mau merekomendasikan. Nah, karena A plus D per 2 lebih dari sama dengan 5, di mana A-nya itu ada 3 dan D-nya 7, berarti 3 ditambah 7 10 per 2 itu 5, berarti kita bisa menggunakan uji chi-square, di mana chi-square hitungnya itu rumusnya adalah A min D dimutlakkan dikurang 1 dikuadratkan per A plus D, di mana A itu ada 3 dan D 7, berarti 3 dan 7 dimutlakkan itu menjadi 4, 4 dikurang 1 3, 3 dikuadratkan menjadi 9 per 3 plus 7, menjadi 9 per 10, dan hasilnya adalah 0,9. Next. Nah, di sini ada tabel chi-square, di mana tadi tingkat signifikansi itu adalah 0,05 atau 5% dan DF-nya itu adalah 1. Nah, tadi di tabel chi-square yang didapatkan itu adalah 3,84. Selanjutnya itu kita beralih ke langkah keempat, yaitu pengambilan keputusan. Nah, karena nilai chi-square hitung 0,9 kurang dari chi-square hitung sama dengan 3,84, maka keputusan yang kita dapatkan adalah gagal tolak H0. Sehingga langkah kelima yaitu kesimpulan, dengan tingkat signifikansi 5%, dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa tidak terdapat perbedaan atas kemauan pasien merekomendasikan pelayanan rumah sakit kepada temannya sebelum dan setelah dilayani.
Kemudian saya serahkan kepada teman yang membahas soal berikutnya. Baik, soal yang nomor 2. Ini teman-teman kasus yang sedikit berbeda karena di sini udah diketahui tabel kontingensinya 2x2. Jadi seorang peneliti ini ingin mengetahui efektivitas sebuah metode penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan murid terhadap perilaku hidup bersih dan sehat pada anak-anak SD. Nah, sebanyak 100 murid ini terpilih secara random untuk dilakukan pengukuran tingkat pengetahuan tentang PHBS. Setelah tes pengetahuan dijalankan, 100 anak-anak SD tersebut diberikan sebuah metode penyuluhan tentang PHBS. Setelah diberikan penyuluhan, tingkat pengetahuan PHBS anak SD tersebut diukur kembali, teman-teman. Hasil pengukuran disajikan di tabel ini. Jadi udah ada tabelnya dari soal. Nah, dia nanya apakah dapat disimpulkan bahwa metode penyuluhan yang diberikan efektif meningkatkan pengetahuan anak SD tentang PHBS. Nah, di sini kita pakai uji McNemar. Yang pertama, tentukan hipotesis. Hipotesis H0-nya proporsi observasi pada sel B sama dengan proporsi observasi pada sel C, atau tidak ada perbedaan antara pengetahuan PHBS sebelum intervensi dengan sesudah intervensi. Yang hipotesis alternatifnya di sini terdapat perbedaan antara pengetahuan sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Di sini tingkat signifikansinya karena tidak diketahui kita pakai alfa sama dengan 5%. Selanjutnya lalu kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu langkah uji statistik. Nah, beda soal kedua dan soal pertama tadi, itu simbol untuk perubahannya yang di soal kedua ini kita simbolkan dengan B dan C, ya, di mana B itu total perubahan kemauan pasien dari pengetahuan baik menjadi pengetahuan tidak baik berjumlah 13. Dan C itu kita simbolkan dengan total perubahan pasien dari pengetahuan tidak baik menjadi pengetahuan baik yang berjumlah 41. Di sini kita coba jumlahkan B dan C itu sama dengan 54, yang artinya jika kita bagi 2 itu hasilnya lebih dari sama dengan 5. Maka kita gunakan kita gunakan chi-square. Kita masukkan rumus chi-square B dikurang C, mutlak B dikurang C dikurang 1 kuadrat per B ditambah C, di mana hasilnya adalah 729 per 54 sama dengan 13,5. Lalu kita dapat mencari chi-square tabel, di mana tingkat signifikansi yang kita dapatkan tadi adalah 5%, maka kita ambil 0,05 dan K-nya ada 2 tadi, yang baik dan tidak baik, dikurangin 1 sama dengan 1, maka dari hasil chi-square tabelnya itu sama dengan 3,84. Langkah selanjutnya itu adalah pengambilan keputusan. Nah, karena nilai chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square table, maka keputusannya adalah tolak H0. Lalu langkah selanjutnya itu ada kesimpulan. Dengan tingkat signifikansi 5%, dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa proporsi observasi pada sel B tidak sama dengan proporsi observasi pada sel C, atau terdapat perbedaan antara pengetahuan sebelum intervensi dan sesudah intervensi. baik, itu adalah 2 soal dari kami, teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas atau ada yang keliru dalam penjelasan kami, silakan.